Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia IH. Dan kali ini saya Rohim. Saya Erwin. Kita akan bahas tentang pengaruh pikiran bawah sadar terhadap karakter seseorang. Dan sebelum kita bahas, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Insya Allah banyak manfaatnya. Baik, pengaruh pikiran bawah sadar terhadap karakter. Kalau bawah sadar ini terbentuk di usia ketika orang mulai lahir ya, sampai dengan usia 5 tahun ya. Iya. Jadi ada yang menyebut sebagai golden age gitu ya. Masa pembentukan bawah sadar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dinasihatkan itu menjadi keyakinan diri gitu ya. Nah, apakah ini akan mempengaruhi karakter seseorang? Kalau gitu orang fokus saja di usia itu biar nanti karakternya bagus. Ya. Setelah itu dibiarkan. Sekarang kan juga ada tren yang semacam seperti itu kan. Jadi di golden age ini menjadi ya benar-benar usia emas gitu ya. Nanti bisa naik lagi jadi platinum age kan. Udah emas dan platinum, ada diamond. Jadi Dan sekarang masuk surga. Surga banyak loh yang jadi tren sekarang. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama temen gitu, katanya dia untuk usia anaknya di usia emas ini akan memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Dia cari sekolahan dan segala macam yang memang terbaik, yang support tentang perkembangannya. Nanti justru mau ketika sudah mulai masuk SD, SMP ya sekolah negeri aja gitu, nggak peduli soal kualitas, karena menurut dia karakter itu akan terbentuk di masa-masa ini, semacam seperti itu. Tapi ya ada benarnya juga. Kalau orang sudah terlanjur gitu ya, sudah tahu ini, sudah anak di atas 7 tahun, di atas 5 tahun ya, yang memang bawah sadarnya sudah terbentuk gitu. Apakah bisa dirubah pikiran bawah sadar sehingga karakternya jadi berubah? Sangat bisa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal karakter ini kan ada teori dari seorang psikolog, saya lupa gitu ya, ada melankolis, ada pragmatis, sanguinis dan lain sebagainya, semacam seperti itu. Dan itu bagi sebagian orang, mungkin salah satunya Anda yang menonton video ini, sangat berpakem terhadap salah satu di antara karakter itu atau salah dua di antara karakter itu. Padahal si penemunya sendiri bilang bahwasanya terkadang orang itu di dalam berbagai macam kesempatan itu tidak terus kemudian misalnya dia melankolis gitu akan menjadi melankolis terus menerus. Bisa jadi dia melankolis suatu saat akan menjadi sanguinis, suatu saat akan bahkan dalam hitungan detik pun bisa berubah. Bisa berubah langsung. Tergantung apa yang terjadi gitulah, apa yang menimpa dia saat itu dan lain sebagainya. Nah, itu kan jelas sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya sudah ditakdirkan seperti ini, saya sudah memang wataknya karakter keras misalkan, emosional, terus kemudian menyerah diri bahwa saya tidak bisa dirubah. Tidak begitu ya? Iya. Selama ada niat dan ingin berubah ya bisa dirubah juga. Dan ini antara satu karakter dengan karakter yang lainnya itu tidak ada yang lebih baik. Semua sama. Konteksnya semua sama. Nggak ada orang yang melankolis itu lebih jelek daripada mereka yang pragmatis, mereka yang sanguinis lebih buruk daripada mereka yang melankolis dan lain sebagainya. Enggak sih, semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi tidak kemudian kalau kita cari orang yang harus tipe melankolis gitu ya. Enggak ya. Enggak harus itu gitu. Orang butuh dalam yang punya karakter seperti ini deh. Enak di kehidupan saya atau di pekerjaan saya, tidak harus ya, karena ada sisi masing-masing yang harus saling melengkapi ya. Bahkan kalau dalam pencarian karakter 4 itu harus semua ada di dalam satu tim ya. Kalau semuanya saling melengkapi. Kalau satu tipe justru malah vakum ya. Misalnya dia melankolis semua, pokoknya nggak suka melankolis, nggak suka ini ya, nggak. Setahu saya sih dia lebih suka guyon ya. Nah, iya, termasuk guyon. Itu sanguinis. Nggak ada yang serius itu. Berarti nanti malah di tim itu tidak ada jiwanya ya, tidak ada powernya ya. Iya, harus ada seseorang yang bisa menjadi leader dan sebagainya. Tapi beberapa kasus itu karakter juga akan mempengaruhi gitu. Ada seseorang yang misalnya dalam kehidupan pribadi, sosialnya gitu ya, kehidupan pribadi lah gitu, rumah tangganya misalnya atau dengan keluarga dan lain sebagainya, dia cenderung
berpikiran melankolis gitu ya, segala sesuatu itu harus dipikirkan ulang, harus benar-benar membawa perasaan dan lain sebagainya. Tapi di bisnis dia cenderung sosok seseorang yang sangat pragmatis dan itu lumrah-lumrah saja terjadi. Dan sekali lagi tidak bisa dipatok. Psikologi itu nggak bisa satu tambah satu sama dengan 2 deh. Satu tambah satu bisa jadi -1, bisa jadi 4, bisa berbeda-beda. Seperti itu. Berarti intinya karakter ini tidak selalu tergantung dari pembentukan bawah sadar di awal ya. Jadi bawah sadar tetap bisa dirubah dan perannya juga bisa berubah-ubah sesuai apa sih mau kita ya. Masa mau berperan lebih dominan di sini, pragmatis misalkan. Ya, saya bisa atur bawah sadar saya untuk masuk ke situ gitu. Iya. Nah, jadi tidak harus selalu dalam satu momen sama terus. Gitu ya. Dan banyak orang yang berpikiran bahwasanya pengalaman nyata, pengalaman yang benar-benar dilihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, itu sangat mempengaruhi karakter seseorang. Padahal sebetulnya sesuatu hal yang fiktif, yang imajinatif, itu justru pengaruhnya juga sangat besar sekali. Sangat besar ya daripada nyatanya ya. Terkadang bagi sebagian besar orang itu ya, ketika mereka mendapati informasi yang masuk ya, yang informasi yang masuk itu kan nggak pernah benar-benar mereka lihat secara nyata, tetapi apa yang mereka dengar dari informasi, dari berita, nonton video, cerita orang, cerita teman dan lain sebagainya, yang terus kemudian dikemas dalam imajinasi dan itu terjadi terus menerus, terbawa akhirnya dalam perasaan ya. Akhirnya bisa membentuk suatu karakter tertentu terhadap diri seseorang. Itulah kenapa walaupun juga di situ lingkungannya tidak mendukung ya. Ya, lingkungan itu memang memiliki peran gitu ya, tapi bagaimanapun ya, bawah sadar itu kan menyerap begitu banyak informasi dan lingkungan itu kan nggak mungkin ya, normalnya aja dalam satu keluarga kakak beradik bisa jadi memiliki karakter yang jauh gitu kan. Padahal pendidikannya sama ya. Lingkungannya kurang lebih sama, cuman kan itu tadi loh, bentuk imajinasi kan kita nggak tahu juga, kita nggak bisa mengontrol anak ya atau siapapun untuk dalam imajinasi. Yang mereka baca itu harus selalu ini, yang mereka tonton itu filmnya ini, tayangannya itu ini, YouTube-nya ini, kan nggak mungkin semacam seperti itu. Dan itu tanpa banyak disadari itu berperan sangat penting. Seperti itu. Oke. Jadi nggak hanya pengalaman traumatis atau apapun itu juga berpengaruh, tapi imajinasi dia dalam mengatur pikiran atau berkhayal ya, menghadirkan perasaan yang seperti apa yang dia diinginkan di masa depan itu sangat mempengaruhi daripada dari karakter dia, tokoh idolanya dan segala macam. Kan dia nggak pernah ketemu langsung sama tokoh idolanya kan, paling baca-baca tentang biografinya atau apa, ternyata mempengaruhi karakter yang terjadi terhadap daripada dinasihati dengan keras untuk satu karakter tertentu, itu bahkan ini lebih berhasil dari yang imajinasinya ya. Ini lebih berfungsi atau lebih mempengaruhi yang imajinasinya itu ya. Ya, makanya kita sering juga menggunakan misalnya teknik accept and utilize gitu. Seburuk apapun tokoh karakter yang mereka idolai, pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil, pembelajaran yang bisa kita ambil. Seperti itu sih. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa bawah sadar bisa mempengaruhi karakter seseorang, dan ini tidak kemudian menjadi satu hal yang selanjutnya tidak bisa dirubah, tapi tetap bisa dirubah dengan mempengaruhi bawah sadarnya. Selama hayat masih dikandung badan, itu masih akan terjadi perubahan gitu. Banyaklah sekarang kita lihat fenomena artis-artis yang hijrah gitu ya, dulu yang kelakuannya semacam seperti apa, tiba-tiba sekarang jadi super alim, ini kan mengalami perubahan karakter. Ada yang balik lagi. Itu kan termasuk perubahan karakter juga gitu. Oke, ya. Jadi tetap ada pengaruhnya, silakan terus cari karakter yang tepat untuk Anda, untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup Anda. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.